warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Bapak kepala sekolah yang terhormat dan Bapak Ibu guru SDN Negeri 2, pertama-tama marilah kita haturkan banyak terima kasih kepada acara hari ini yang insya Allah akan terlaksana, kepada Ibu Jayanti yang telah mengadakan acara pada pagi hari ini. Alhamdulillah, insya Allah kita lagi bersama pagi hari ini adalah hanya insya Allah acara pembukaan. Terus kita lanjutkan acara yang kedua adalah acara inti diseminasi dan pemahaman budaya positif di sekolah. Acara yang ketiga adalah tanya jawab. Kemudian yang acara yang terakhir adalah penutup. Bapak kepala sekolah yang terhormat dan Bapak Ibu guru dan dua yang saya hormati, marilah acara kita pada pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, acara kita pada pagi hari ini telah kita buka bersama-sama. Semoga teman-teman tadi acara kita pada pagi hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Kemudian acara kedua adalah acara inti, yaitu berkenaan dengan diseminasi atau pemahaman budaya positif di sekolah. Yaitu ini akan disampaikan oleh beliau Ibu Wijayanti yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Kepada beliau kita silakan monggo. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan dari diseminasi budaya positif, ya. Langsung saja, ya. Kaitannya saya di sini insya Allah tidak menggurui pada Bapak Ibu semua, ada Bapak kepala sekolah, tidak. Di sini intinya kita sharing, ya, terkait dengan pemahaman yang saya terima dari modul yang telah saya pelajari pada pendidikan guru penggerak. Ini alhamdulillah saya sudah menyelesaikan modul 1. Jadi di modul 1 itu ada 4 sub. Yang pertama itu 1.1 tentang pemikiran dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang 1.2 itu nilai dan peran guru penggerak. Kemudian yang ketiga itu adalah kaitannya dengan visi guru penggerak. Yang ketiga ini adalah budaya positif. Nah ini kita melakukan diseminasi ini pada intinya juga memenuhi tugas sebagai calon guru penggerak dalam pendidikan guru penggerak, yaitu mendiseminasikan kepada rekan-rekan semua terkait dengan budaya positif yang kita laksanakan di sekolah. Untuk yang pertama kali kita mendengar budaya positif itu, kalau kita mendengar budaya positif berarti positif itu tentunya hal yang baik, ya, positif. Jadi intinya kita di sini hanya saya menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Artinya saya tidak menggurui, tidak hanya tadi saya sampaikan, hanya sharing pada Bapak Ibu semua. Untuk yang pertama, saya ucapkan dulu selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Di sini kita mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Kemudian terkait dengan budaya positif, yakni berdasarkan penerapan visi sekolah
pembiasaan positif di sekolah, di mana nanti ya budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman, nyaman ya, aman dan nyaman pada anak-anak terkait dengan pembelajaran kita di sekolah. Kemudian juga budaya positif ini juga nanti akan mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak dan mencipta sebagai proses untuk memerdekakan dirinya. Oke, seperti itu. Kemudian dari hasil budaya positif itu tentu akan melahirkan murid yang mandiri, yang bertanggung jawab. Kemudian dalam budaya positif ini konsep utamanya yaitu ada 7. Yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Untuk yang pertama kali ya tentang pembelajaran dengan paradigma baru, bahwa pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang ya, berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Artinya kita pembelajaran terdiferensiasi itu berbeda. Artinya kita melakukan pembelajaran di kelas yang biasanya kita menyamaratakan murid, maksudnya kita memberikan pembelajaran itu sama kepada semua murid. Ternyata itu di sini kita sebagai guru itu istilahnya memberikan pembelajaran itu berbeda karena anak itu gaya belajarnya berbeda-beda. Ada yang belajarnya melalui visual seperti itu, kemudian ada yang melalui kinestetik dengan pola dewe, dia justru malah bisa seperti itu. Nah, dari akhirnya pembelajaran dengan paradigma baru itu, dari pembelajaran yang terdiferensiasi itu, kita pada perkembangannya akan melahirkan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila kita semua sudah pensong ya. Yang pertama yaitu pelajar Pancasila. Yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian di sini yaitu yang kedua mandiri ya. Yang ketiga berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Itu adalah profil pelajar Pancasila yang kita harapkan untuk anak kita semua. Kemudian berbicara budaya positif pasti tidak akan luput dari disiplin positif, karena budaya positif itu dibangun dengan disiplin positif ya. Kalau kita mendengar disiplin, pada benak kita yang muncul apa? Kira-kira disiplin itu tepat waktu, oke. Kemudian apa lagi? Ya, berarti bertanggung jawab ya. Intinya berarti kita terkait dengan kepatuhan ya kalau disiplin itu. Begitu juga ini di sini dalam budaya kita, makna kata disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Kalau kita berbicara disiplin itu tepat waktu seperti itu, kemudian bertanggung jawab, intinya kan kita harus patuh. Oke, ya enggak? Oke, nah seperti itulah, itu adalah disiplin positif. Nah, yang itu nanti kita akan rubah. Jadi pada intinya disiplin di sini bukan intinya kepatuhan membuat kita tidak nyaman, enggak. Oke. Jadi sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Artinya disiplin itu tidak kita motivasinya bukan dari luar,
sendiri seperti itu. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Nah, tadi dari intrinsik tadi itu diharapkan kita itu muncul kesadaran serta dapat memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa adanya sokokan, ancaman maupun hukuman. Jadi bebas dari semua itu. Kemudian contoh disiplin positif kita sehari-hari, kalau di sekolah kita sudah berjalan ya, berjabat tangan mau masuk kelas, terus berdoa, sholat duha itu juga contoh-contoh disiplin. Kemudian melaksanakan piket itu juga salah satu contoh disiplin positif. Kemudian, nah terkait dengan disiplin positif, apa yang akan kita lakukan itu ternyata terkait dengan kebutuhan kita sebagai manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu yang pertama itu ada 5. Ya. Yang pertama bertahan hidup. Ya. Artinya di sini bertahan hidup itu survival. Jadi, yang kedua adalah penguasaan. Artinya kebutuhan dasar manusia itu pada tingkatnya penguasaan itu merasa lebih kuasa seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu kasih sayang. Kalau anak-anak kita, anak-anak didik kita, misalkan dalam kelonahannya sehari-hari deket-deket kita, terus tanya, Bu, cantik nggak? Nah, seperti itu adalah salah satu contoh kebutuhan kasih sayang dan rasa berterima. Jadi kalau anak didik kita, siswa kita kayak semacam istilah caper, itu sebenarnya dia butuh kasih sayang ya, dan rasa diterima. Kemudian kesenangan itu senengnya dewe. Di sini dia misalkan bermain-main seperti itu, berarti kalau kita dalam pembelajaran dia malah bermain sendiri. Nah itu artinya dia butuh kesenangan ya. Kalau kebebasan itu hampir mirip-mirip dengan kesenangan ya. Bebas dia malah keluar seperti itu, dia kan berarti dia ingin bebas. Pas pelajaran malah dia keluar, itu berarti dia membutuhkan kebebasan seperti itu. Nah kemudian di sini apa yang dilakukan anak kita ternyata itu adalah semacam ada motivasi ya, motivasi perilaku manusia. Nah motivasi di sini, motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi anak, ya termasuk kita juga itu melakukan sesuatu itu atas dorongan. Nah, itulah namanya motivasi perilaku manusia. Nah dari motivasi perilaku manusia itu ada 3 ya. Dilakukan itu setelah punya tujuan. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah dari ketiga ini ya, nanti pada goalnya itu yang kita harapkan yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Saya ulas satu persatu. Di sini motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di sini misalkan murid kita melakukan disiplin diri itu karena ia takut, misalkan datang harus tepat waktu karena dia takut kena hukuman ya, seperti itu. Jadi dia melakukan disiplin itu karena menghindari hukuman tadi. Berarti ini motivasinya dari luar kan, berarti ekstrinsik. Nah, kemudian untuk yang kedua mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, murid melakukan disiplin itu aku mau untuk hadiah. Nah, seperti itu. Itu juga motivasi ekstrinsik. Terus yang ketiga yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini
yang kita harapkan murid itu melakukan disiplin itu atas kesadaran dia sendiri melalui nilai kebajikan pada dirinya sendiri. Intinya ini adalah motivasi dari dalam, motivasi intrinsik. Kemudian ini ada beberapa konsep disiplin dengan identitas gagal. Dikatakan gagal itu ya bila ada hukuman dan penghargaan. Di sini ya, hukuman itu terkait dengan menyakitkan. Hukuman itu kan identik dengan menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, kemudian murid menjadi rendah diri. Itu dengan adanya hukuman itu menjadikan konsep disiplin itu dikatakan gagal. Kemudian penghargaan juga, penghargaan kalau dulu saya pemahamannya kalau dikasih penghargaan anak bisa termotivasi. Ternyata setelah mempelajari modul ini ternyata penghargaan juga salah. Kemudian di sini penghargaan kenapa kok dikatakan konsep disiplin dengan identitas gagal, karena di penghargaan itu tidak efektif, kemudian merusak atau merusak hubungan sifat ini. Misalkan dia dapat hadiah yang anak yang lainnya tidak, itu kan juga menimbulkan sifat iri. Nah, yang tidak efektif tadi, artinya tidak efektif itu anak itu hanya termotivasi jika saat itu saja mendapat penghargaan, itu saja dia melakukan disiplin. Kemudian penghargaan ternyata juga mematikan kreativitas, dia tidak dapat kreatif, tidak bisa mengembangkan kreativitasnya. Yang selanjutnya menghukum dengan sistem ranking. Ternyata di rankingan itu juga ternyata kita selama ini juga kurang tepat lah istilahnya seperti itu. Kemudian yang terakhir merampas hak menghargai dirinya. Yang selanjutnya, di sini konsep disiplin dengan identitas sukses. Ya, dikatakan sukses, disiplin dikatakan sukses itu apabila dilakukan dengan konsekuensi dan ada restitusi. Konsekuensi itu di sini penguatan jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Artinya konsekuensi, misalkan kita awal pelajaran konsekuensi hari ini, nanti belajar matematika dengan konsekuensi yang tidak memperhatikan. Nah, itu kan konsekuensinya itu kan jangka pendek, hanya pas saat pelajaran matematika saja. Nah, itu perlu monitoring juga, karena hanya jangka pendek, berarti perlu monitoring berkelanjutan. Kemudian ada stimulus, ada respon. Nah, stimulus itu kita yang memberi stimulus, guru memberi stimulus, siswanya yang respon. Artinya kita memberikan konsekuensinya hari ini adalah bla 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 bla. Anak merespon, nah seperti itu. Kemudian murid menghormati peraturan. Oke, dari konsekuensi itu murid kita menghormati peraturan yang sudah ada. Kemudian yang terakhir yaitu kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Itu untuk terkait dengan konsekuensi. Kemudian, restitusi itu disinilah yang kita harapkan. Dengan restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Artinya dengan adanya restitusi, murid itu akan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, dirinya untuk berperilaku apa yang akan mereka lakukan. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Artinya dia akan fokus ini ada masalah, pemecahannya bagaimana, nanti berkelanjutannya gimana, seperti itu. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain, diharapkan memang seperti itu. Jadi dengan adanya restitusi, murid akan lebih menghargai dirinya sendiri dan tentunya juga kepada orang lain. Yang selanjutnya yaitu teori kontrol, itu pada intinya yang mengontrol diri kita itu ternyata bukan orang lain. Orang lain tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Teori kontrol yang ada itu apapun yang kita lakukan yang bisa mengontrol
adalah diri kita sendiri. Seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu dengan adanya restitusi itu murid bisa bersemangat untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian dari tadi restitusi itu apa? Di sini konsep disiplin pendekatan restitusi itu artinya restitusi itu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Di sini kita ulas pengertian restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid-murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Di sini kita sebagai guru tentu setiap hari menemukan anak yang pernah melakukan kesalahan sehingga kita bisa melakukan restitusi ini dengan cara nanti ada segitiga restitusi, bagaimana tindakan-tindakannya diharapkan dari restitusi itu anak bisa kembali ke kelompoknya tanpa mereka dicemooh, artinya bisa kembali ke teman-temannya itu dengan mempunyai karakter sendiri, tidak baru melakukan kesalahan kembali ke kelompoknya di EC seperti itu enggak. Terus kemudian dari pengertian restitusi di sini juga ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Yang ketiga itu tawaran. Di sini restitusi itu bukan paksaan, hubungannya enggak, nanti ditawarkan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam dirinya artinya diri yang melakukan kesalahan tadi. Yang kelima mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, apa alasannya seperti itu. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Yang terakhir yaitu menguatkan dan fokus pada solusi. Artinya nanti dalam restitusi itu diharapkan kita menemukan solusi atau pemecahan masalah, gitu Untuk selanjutnya, di sini kita kerucutkan kembali antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Misalkan di sini saya mengambil kasus siswa itu sering tidak mengerjakan PR. Nah, kalau menurut di sini hukuman, perbedaannya, guru menghukum siswa tersebut dengan misalkan tidak masuk angkat. Kamu nggak mengerjakan PR di sana, berdiri di sana di dekat bendera. Nah, itu termasuk hukuman Kalau konsekuensi itu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat. Tidak ada anak tidak mengerjakan PR. Kalau menurut konsekuensi berarti, kamu mengerjakan PR nanti pas istirahat. Itu dikatakan konsekuensi. Kemudian kalau restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelasnya dan membantu siswa untuk menyelesaikan masalah. Pertama, guru menanyakan keyakinan kelas yang sudah ada di mana terkait dengan kamu tidak mengerjakan PR seperti itu. Kemudian guru juga menyelesaikan masalah. Kalau masalah seperti ini kita selesaikan dengan cara seperti ini. Itu intinya dalam restitusi. Nah, dari restitusi inilah yang kita harapkan kita semua guru bisa melaksanakan restitusi, bukan menghukum seperti itu, bukan memberikan konsekuensi, enggak. Nah, terkait dengan tadi hukuman, konsekuensi, terus restitusi, ternyata kita dalam melaksanakan restitusi itu juga ada posisi kontrol. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama yaitu penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Kalau saya rasakan sendiri kita itu sering pada posisi kontrol, penghukum, kadang juga teman, kadang juga pemantau. Kayak apa sih penghukum seperti ini? Jadi
penghubung. Dalam posisi ini kita posisinya sebagai penghubung. Kalau membuat rasa bersalah, artinya murid itu seolah-olah dia merasa bersalah. Kita kalimatnya begini. Berapa kali ibu bilang, ibu beritahu, apa? Kok kamu tidak memakai atribut? Kamu apa nggak kasihan sama bu guru? Bu guru sangat kecewa loh. Nah, itu kan seolah-olah anak sudah merasa bersalah. Oh iya, aku melakukan kayak ini, berarti aku sudah membuat rasa bersalah seperti itu. Kemudian kalau posisi kita sebagai teman, ayolah yang tertib, bagi guru bangga. Nah, itu kan seolah-olah kita teman dengan anak didik kita. Itu kalau pemantau beda lagi. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan kira-kira apa konsekuensinya. Nah, kita mungkin sering sebagai pemantau ini. Nah, yang diharapkan itu kita dalam posisi kontrol ini adalah sebagai manajer. Di sini manajer tentunya yang dilakukan yaitu kita tanya dulu, apa kamu tahu kesalahanmu hari ini? Seperti itu. Kemudian kira-kira dari kamu salah tadi apa atau bagaimana kamu akan memperbaikinya. Nah, diharapkan kita itu dalam posisi ini, posisi manajer. Nah, kan Bapak Ibu, terus ya ini yang goalnya yang goalnya itu adalah sebagai manajer. Nah, dalam menerapkan tadi, tentu tadi kan ditanyai apa keyakinan kelas. Nah, kita bertanya dulu sama anak-anak. Nah, di awal biasanya ini kita membuat keyakinan kelas atau sering kita nyebut kesepakatan kelas itu biasanya di awal tahun seperti itu di awal pembelajaran. Mengapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ternyata itu seolah peraturan itu memang dihilangkan. Kenapa? Kok keyakinan kelas kok tidak peraturan kelas saja? Nah, ini sebagai pemantiknya, pertanyaan pemantik, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa kira-kira? Supaya kita apa? Aman, selamat. Berarti tentang keselamatan untuk yang penggunaan helm. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira gimana? Supaya apa? Nah, supaya berarti pada intinya kesehatan Nah, oke. Kita hubungkan Jadi untuk pembentukan keyakinan kelas atau pembentukan keyakinan sekolah itu pada intinya itu cari yang lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal umum. Nah, yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif saja agar mudah diingat. Tidak usah banyak-banyak biar anak-anak itu mudah ingat keyakinan kelas kita apa, seperti itu. Kemudian sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, artinya dapat diterima disesuaikan dengan kondisi kelas kita. Yang selanjutnya, semua warga kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, artinya ini dalam membuat keyakinan kelas, anak itu dilibatkan. Anak memang kita ikutkan. Anak berpendapat apa kira-kira keyakinan kelas kita? Seperti itu. Yang terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini ada contoh Bapak Ibu yang ini dulu itu peraturan.
kelas kita seperti itu. Kemudian dalam melakukan tadi kaitannya dengan posisi kontrol tadi, ada segitiga restitusi tadi Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu adalah usaha tadi ya untuk memecahkan masalah pada murid. Yang pertama ya, segitiga restitusi di sini yaitu pertama menstabilkan identitas. Ya. Menstabilkan identitas. Nah, anak kita melakukan kesalahan misalkan. Nah, kita tanya, anak kita panggil, ya, terus kita tanya, nggak apa-apa, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, begitu kalimatnya. Terus ada lagi, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, guru juga pernah, kayak gitu. Terus yang kedua, di sisi yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah artinya kesalahan yang mereka lakukan itu kita tanya, kamu tadi melakukan kesalahan, tadi tentu punya alasan seperti itu, kamu punya alasan mengapa melakukan itu. Ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kita tanya itu dalam di sini di segitiga restitusi ini adalah di sisi validasi tindakan yang salah. Kemudian di sisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kita kembalikan ke anak. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati terkait dengan kesalahan yang kamu lakukan. Nah, seperti itu. Terus bisa juga dengan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, Nak? Nah, seperti itu, ya. Itu adalah segitiga restitusi nanti. Ada kasus ya. Ini kebetulan di kelas 6 ya. Jadi di kasus pertama itu ada anak yang mencontek pada saat ulangan matematika. Saya tanyakan contohnya seperti ini. Dipersiapkan dulu dari yang paling muda. Ada anak yang mencontek. Restitusi yang kita laksanakan, kita panggil anak dulu. Kita tanya anak kabarnya ini, tahu nggak apa kenapa dipanggil seperti ini, dipanggil di depan. Nah, anak kita kan menjawab pasti, oh ya Bu, saya tadi mencontek. Kemudian kita tanya, ini di kegiatan ini adalah menstabilkan identitas. Ya. Jadi semua orang itu pasti melakukan kesalahan. Berarti yang dilakukan siswa tadi adalah melakukan kesalahan terkait dengan mencontek tadi. Kita stabilkan. Ya, jadi pada intinya semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Tapi bagaimana kita bisa memperbaikinya seperti itu adalah di menstabilkan identitas. Kemudian nanti di sisi validasi tindakan yang salah, kita tanya kenapa tadi kok April mencontek, misalkan anak mencontek, tentu punya alasan. Nah itu ya, itu adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir yang kelas ya, terkait dengan keyakinan kelas, berarti kan anak tadi Bu ini saya berarti tidak jujur, berarti terkait dengan keyakinan kelas kita di awal itu adalah jujur ya. Berarti kalau tidak jujur berarti apa yang harus kamu lakukan? Nah, ini adalah menanyakan keyakinan kelas seperti itu. Ini adalah contoh saja nih segitiga restitusi dalam kelas saya. Tentu Bapak ya, jadi guru juga nanti diharapkan punya segitiga restitusi di kelasnya masing-masing. Begitu Bapak Ibu. Jadi dalam akhirnya ya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi. Artinya kita berefleksi pada kita, ya, pada posisi kontrol apa kita saat ini.
Nah, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among? Tentunya yang dilakukan among di sini adalah posisi manajer ya. Pada goalnya kita diharapkan pada posisi manajer yang bisa menuntun murid kita menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu adalah dari standar pendidikan nasional kita. Jadi diharapkan guru itu tidak menjadi penghukum, tadi 5 posisi kontrol tadi, membuat rasa bersalah seperti itu. Yang diharapkan agar murid-murid kita itu mempunyai karakter, ya, bertanggung jawab dan mandiri seperti itu. Bapak Ibu, kiranya terkait dengan pemahaman dengan budaya positif yang saya pelajari seperti itu, ada kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Demikianlah yang kita mencoba dan telah disampaikan oleh Bu Suyanti berkenaan dengan banyak hal, yang salah satunya adalah restitusi. Kita adalah sebagai manajer, kita sebagai penghukum apa tadi? Membuat rasa bersalah. Nanti sebagai manajer. Untuk yang kita lanjutkan yang acara seterusnya adalah tanya jawab. Nanti kami persilakan kepada salah satu guru atau beberapa guru yang akan bertanya, nanti akan dijawab oleh Bu Jayanti. Monggo yang mau bertanya, monggo. Maju Bu. Monggo Bu. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan saya. Saya cuma mau mengulas sedikit atau menanyakan sesuatu yang menjadi kejaran kami. Dengan penjelasan dari Bu Jayanti tadi tentang pemberian ribet. Biasanya seorang guru itu dalam menghargai murid pasti akan memberikan ribet. Tetapi dalam penjelasan tadi tidak dianjurkan, tidak dibolehkan. Terus ini bagaimana agar kita bisa memberi atau menghargai seorang siswa biar dia itu merasa bangga dan merasa mempunyai nilai positif. Wah, gitu. Itu gitu yang terima kasih. Oke. Langsung saya jawab ya. Terima kasih kepada Bu Wiji yang telah menanyakan tentang ribet ya Bu, atau penghargaan ya. Jadi pada intinya ribet ini di sini maksudnya tidak yang dianjurkan, tapi caranya, hanya caranya Bu. Yang di sini itu jadi ribetnya itu tidak di awal. Ribetnya tidak di awal, tidak disampaikan di awal. Nanti yang misalkan yang diam saya kasih permen, seperti itu tidak. Jadi biarkan dulu anak belajar seperti apa adanya, kemudian di akhir itulah pemberian rewardnya. Jadi anak-anak memang terbiasa seperti itu, dia terbiasa seperti itu. Oh ternyata menang disiplin itu dapat reward itu di akhir, jangan di awal. Kalau di awal kan istilahnya hanya iming-iming. Nanti kalau nggak diiming-iming dia kembali lagi akan ya istilahnya kecicilan lah, istilahnya botak pelai dewi seperti itu ya. Jadi intinya ribet itu jangan di awal, di akhir saja. Kemudian ribet itu tidak selalu misalkan yang nyata begitu, enggak. Kata-kata juga bisa ribet Bu. Misalkan hari ini Iskan hebat bisa mendengarkan guru, seperti itu dia juga bisa menerima. Jadi ribet itu tidak hanya selalu benda ya. Ribet bisa dihasilkan dengan kata-kata yang membuat anak aku dipuji seperti itu ya. Jadi misalkan hari ini kamu hebat nak, kamu aktif tadi, kamu bisa bertanya, itu sudah merupakan ribet Bu, begitu ya kan. Mungkin ada lagi Bu yang
boleh tidak salah, tapi diharapkan bukan di bukan di awal. Jadi kalau di awal itu istilahnya kita cuma ngiming-ngiming dok, kalau tidak diiming-imingi nanti anak kembali ke asalnya lagi seperti itu. Jadi biarkan iul itu di akhir. Kemauan, ya mungkin ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu. Sampun. Terima kasih ya untuk diseminasi terkait dengan pemahaman budaya positif yang saya pelajari di modul pendidikan guru penggerak. Terima kasih atas waktunya rekan-rekan, atas kolaborasinya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Tanpa panjenengan semua saya tidak ada apa-apanya. Kata Pak Moderator, saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu Wijayanti telah memaparkan yang berkenaan dengan diseminasi atau pemahaman budaya positif di sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati dan guru-guru yang hadir pada pagi hari ini, sekiranya acara kita sudah sampai ke acara yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu guru dan kepala sekolah marilah kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya dan kurang dari dunia saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wijiati, guru kelas 2 di SDN Ketik 2. Setelah mengikuti diseminasi dari Bu Wijayanti terkait dengan budaya positif di sekolah, saya selaku guru merasa mendapat tambahan pemahaman terkait dengan konsep budaya positif seperti 5 posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, restitusi, segitiga restitusi, dan sebagainya. Hal-hal tersebut dapat kita terapkan dalam pembelajaran kita di kelas. Untuk Bu Wijayanti, semoga bisa melanjutkan pembelajaran di PGP, dan kami rekannya mengucapkan terima kasih atas ilmunya yang diberikan kepada kami.